tidak secara fisik, tidak pakai senjata, bom, bukan itu. Coba sekarang polisi-polisi kita, ada teroris di mana saja, belum pernah tahu orang, bisa dideteksi, bisa ditangkap, hebat kan? Tapi nangkap koruptor kok belum ada ya. Tapi kita bangsa Indonesia tidak melarang agama di Indonesia. Tidak melarang, tapi tidak harus, Mas. Nah, orang-orang kita, bangsa-bangsa kita, kalau dibilangi kamu kalau nggak ikut menjadi orang Arab, besok nek mati tidak munggah swarga. Takut. Nah, mereka orang bodoh. Tidak secara fisik, tidak pakai senjata, bom, bukan itu. Coba sekarang polisi-polisi kita, ada teroris di mana saja, belum pernah tahu orang, bisa dideteksi, bisa ditangkap, hebat kan? Tapi nangkap koruptor kok belum ada ya. Ya karena apa? Ya karena itu. Koruptornya, korupsinya tidak dimakan sendiri. Lebih licik itu, lebih mencuri tapi dibagi-bagi. Mau keluar negeri, asing jogo dalan, dipakani dhisik. Yang membuat apa paspor, pokoknya lewat mana dia, itu dikasih makan dulu. Makanya sulit ditangkap. Gimana? Ya. Coba koruptor korupsi dimakan sendiri, mudah tertangkap. Nah ini sulitnya. Yang korupsi bangsa sendiri. Kan berarti korupsi itu kan mengkhianati bangsa sendiri, mengkhianati negara sendiri. Yang bisa dikorupsi tidak hanya kekayaan, jiwa, otak tadi. Pikiran sudah dikorupsi, sudah dijajah. Agama itu semua pendatang. Tapi kita bangsa Indonesia tidak melarang agama di Indonesia. Tidak melarang, tapi tidak harus, Mas. Nah, orang-orang kita, bangsa-bangsa kita, kalau dibilangi kamu kalau nggak ikut menjadi orang Arab, besok nek mati tidak munggah swarga. Takut. Nah, mereka orang bodoh. Nah, yang punya pedoman gitu, coba omongi saya. Masuk Tuhan itu kalau nggak coro Arab nggak tahu. Hah? Tahu toh? Tuhan itu apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Milik siapa? Nah, kebodohan bangsa kita ini. Bangsa Indonesia saat ini carut-marut, diserang dari fisik, diserang dari akal, belum lagi serangan yang dari itu bangunan-bangunan dan ini. Koruptor itu tidak hanya yang besar saja, yang kecil di desa banyak orang koruptor. Misalnya RT untuk bagi sembako yang dikasih familinya sendiri, kesenangan sendiri. Yang wajib menerima nggak dikasih. Pakai sudah koruptor itu. Sudah korupsi. RT itu ya aparat negara. Cuma tingkatnya tingkat desa, tingkat RT. Nah, yang aparat negara, aparat pemerintah itu bukan hanya tentara dan polisi, termasuk pegawai, semua pegawai negeri. Itu yang saya tidak setuju. Ini yang salah. Kalau sekarang sudah tahu itu salah ya, berhentilah. Masuk salah mau diteruskan. Coba contohnya, sekolah negeri
semua harus ada musola. Ini salah. Bagaimana? Kepala sekolahnya, gurunya, sampai di situ apa enggak? Oke. Nah, ini kan sudah dideteksi agama loh. Agama itu pendatang, penjajah, bukan pribumi. Yang pribumi ya Pancasila ini, hukum Pancasila Indonesia ini. Kalau gitu Indonesia harus agama atau harus Pancasila? Pancasila. Harus Pancasila. Iya. Kalau harus Pancasila, agama tidak boleh di atas Pancasila. Enak toh? Kita orang Bahagia masih memberi tempat. Tandanya apa? Agama mengungkuli Pancasila. Makanya kita harus tahu. Sekarang pemasangan bendera ini sudah merdeka 80 tahun. Saya cermati itu. Di mana saja saya berada. Saya masih banyak kesalahan. Yang benar pasangan bendera merah putih itu harus di sebelah kanan dada. Kalau di dada ya sebelah kanan. Bukan sebelah kiri. Kalau di bawah ya sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Lambang derajat martabat bangsa ini kok dikirikan, harus di kanan. Dan bendera itu tidak boleh, bendera apa saja tingginya tidak boleh di atas bendera merah putih. Itu yang benar. Tidak boleh sejajar, tidak boleh. Lebarnya bendera tidak boleh sama bendera merah putih. Merah putih ukurannya yang berapa? Itu dia harus di bawahnya. Tidak boleh lebih besar. Dan tingginya tidak boleh lebih tinggi. Sejajar saja tidak boleh. Itu dulu didahulukan. Itu bentuk. Ini pemerintah mesti tahu kok. Nggak ada yang nggak tahu. Pegawai negeri nggak ngerti ya goblok itu. Yang dipikir apa itu? Kalau kita menjadi orang goblok, ya ditindas terus. Menjadi budak. Kalau kita bohong, ya dibohongi terus dengan orang-orang. Arab itu senjatanya Islam, agama itu. Pelurunya apa? Pelurunya itu janji-janji surga, ya, ganjaran. Nah, bangsa kita bodoh, dibodohi mentah-mentahan itu loh, bisa manut. Ini pemerintah harus tegas. Kalau kita ingin merdeka 100%, pemerintah harus tegas. Yang utama ini ketentuan ini di tangan presiden. Karena selain semuanya itu kan perpanjangan tangan pemerintah. Sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa. Ini kan kepanjangan pemerintah. Nggak mungkin presiden aja yang pemerintah kalau bawahnya nggak disiplin. Nah ini presiden perintah tegakkan keamanan, yang jaga malah ikut curi. Nah ini tadi hukuman sekarang ini saya lihat di TV, koruptor harus dihukum mati. Setuju ya? Setuju Mbak? Setuju. Setuju. Koruptor itu sama dengan pengkhianat. Ya, koruptor, pengkhianat itu sama. Hukumnya apa? Mati. Tapi koruptor kok sulit ditangkap. Saya ingat nih, sejak mulai Pak Harto itu sudah ada koruptor. Siapa itu? Seperti Edi Tansil dan lain-lain itu.
Sampai sekarang, sampai orangnya mati kira-kira nggak tertangkap, larinya di luar negeri. Triliunan lari menjadi di sana warga negara asing ya. Tapi itu kan kalau nggak lewat bandara, nggak lewat kan nggak bisa. Akhirnya dalane wis ditata dhisik ya. Infrastrukturnya dari Jakarta ke Surabaya, kalau nggak ada jalan lewat mana? Jalannya ditata dhisik. Seperti orang melarikan diri keluar dari Indonesia, itu kan lewat mana? Itu kan sudah di kira-kira gitu. Oke. Ini padahal di sana di mana-mana ada pejabat, ada penjaga, ada alat untuk deteksi. Nyatanya lolos. Makanya kritiknya, kamu koruptor ditangkap di penjara kok malah senang, malah gemuk. Iya, wong lebih enak di tahanan daripada di rumah. Koruptor di tahanan dikasih Iya. fasilitas. Di tahanan itu banyak temannya. Kehidupan di rumah lebih enak di situ ya. Kerasan loh ya. Kerasan. Makanya seperti banyak sekarang pengibaran bendera-bendera itu, yang gambar tengkorak itu sebetulnya tanda kekecewaan masyarakat. Tanda kekecewaan masyarakat. Daripada unjuk rasa rame-rame kan yang ganggu keamanan, ganggu ketertiban. Tapi kalau itu aja kan tidak mengganggu lalu lintas ya. Tuh, monggo, apalagi yang mau ditanyakan? Iya, Mbah. Ini kan sekarang banyak nih Mbah kasus korupsi. Yang banyak korupsi itu sekarang korupsi itu sekali diberitakan itu beberapa hari langsung hilang, Mbah. Beda lagi dengan kasus yang lain seperti kasus pencurian yang ada di desa, di kota. Sebagaimanapun pencurian, pembunuhan itu diusut sampai selesai gitu, Mbah, sampai ke dalamnya. Namun kenapa kalau koruptor itu enggak diusut sampai selesai, hanya setengah saja gitu, Mbah? Nah itu masalahnya. Kalau koruptor kan banyak dah, tidak sedikit, bisa dimakan orang banyak. Misalnya saya mencuri kambing, saya jual, mencuri uang sekian, terus kamu saya kasih karena kamu yang bagian ngurus perkara. Loh, kalau ikut makan gimana? Makanya sulit ditangkap itu gitu. Jelas itu. Makanya ini loh, belum tentu aparat negara membela negara, belum tentu. Belum tentu nih. Aparat pemerintah membela pemerintah itu ya belum tentu. Ya tapi tidak semua. Satu instalasi saja ada oknum yang gitu kan, jelek semua toh. Aduh. Misalnya tentara ada yang nyeleweng tertangkap, ya nama tentara semua jelek. Polisi ya gitu. Ada polisi yang mau mencuri, mau bertindak yang melarang dengan ketentuan negara. Satu aja, tidak usah dua, satu aja itu tertangkap. Kan semua nama polisi jelek. sudah jelek. Nah, sekarang ini marak, kasusnya banyak. Itulah tentang korupsi, makanya sulit ditangkap. Ada Mbah cara untuk mengadili seadil-adilnya, ada. Bagaimana? Itu nanti kalau saya ada di situ. Percuma kalau saya ngomong lewat YouTube, lewat TikTok ini, paling kedengaran apa itu? Kalau omongan pada saya, silahkan. 4 mata, 6 mata, silahkan. Bagaimana caranya untuk
memenggal, mutus mata rantai kesalahan ini. Ada caranya. Jadi yang biasa mencuri, kapok mencuri. Yang bisa koruptor itu kan mencuri dong. Nggih, mencuri, Mbah. Nah, koruptor itu mencuri. Bisa. Itu dari efek jerah. Bisa. Ada caranya, ada. Tapi enggak saya katakan sekarang di sini. Percuma. Nggih. Kalau tidak berhadapan orang yang berwenang langsung. Karena kalau titip omong saja bisa ditambah. Kalau titip duit mesti dilongi, Mas. Iya. Kalau titip omong ditambahi gini. Kalau sudah berhadapan langsung nggak bisa, pelin-pelan. Iya ya iya, tidak ya tidak.